Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wantarena dengan NIM C2401211028. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil laporan biologi perikanan dengan judul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Layang Decapteroseli Rupel 1830 yang ditangkap di Laut Sulawesi. Baik, untuk latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini yaitu Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari banyak sekali pulau-pulau, di mana salah satunya yaitu ada Laut Sulawesi. Di mana Laut Sulawesi ini memiliki banyak potensi, salah satunya ada potensi perikanan. Dan salah satu spesies yang ada di Laut Sulawesi ini yaitu ada ikan layang. Ikan layang ini merupakan ikan yang banyak sekali potensi ekonomisnya, di mana banyak sekali dicari oleh para nelayan. Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian tentang ikan layang ini supaya ikan layang tetap berkelanjutan di kemudian hari. Baik, untuk metode, waktu, dan tempat pada penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai bulan April 2023, di mana tempatnya yaitu Laboratorium Biologi Perikanan, Divisi Manajemen Sumber Daya Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sedangkan untuk alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut yang tertera di layar. Baik, untuk metode yaitu ada metode pertumbuhan di mana prosedurnya tertera pada layar. Dan untuk metode reproduksi yaitu terbagi menjadi 3, ada gravimetri, volumetri, dan gabungan. Dan untuk gravimetri tertera pada layar. Terus untuk metode volumetri prosedurnya tertera pada layar. Dan untuk metode gabungan prosedurnya tertera pada layar. Dan untuk bagian reproduksi ada metode diameter telur dan prosedurnya terdapat pada layar. Dan ada yang bagian ketiga yaitu metode bagian makanan ikan, di mana prosedurnya tertera di layar. Baik, untuk analisis data terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian pertumbuhan ikan yang terdiri dari distribusi frekuensi panjang, yang kedua ada hubungan panjang bobot, dan yang ketiga ada faktor kondisi. Dan bagian kedua yaitu reproduksi ikan yang terdiri dari nisbah kelamin, yang kedua ada tingkat kematangan gonad, yang ketiga ada indeks kematangan gonad, keempat ada fekunditas, 5 ada diameter telur. Dan bagian ketiga ada makanan ikan, indeks bagian terbesar, luas relung, tumpang tindih, panjang usus relatif, dan indeks isi lambung. Baik, kita masuk ke hasil dan pembahasan, di mana pada bagian yang pertama ada pertumbuhan ikan, di mana distribusi frekuensi panjang itu menunjukkan bahwa pada selang kelas 245 sampai 267 ikan layang lebih dominan frekuensinya, sehingga artinya bahwa ikan layang di Laut Sulawesi yang lebih didominasi oleh ikan layang yang memiliki panjang 245 sampai 267. Baik, untuk hubungan panjang bobot kita akan mengetahui dari grafik tipe pola pertumbuhan dari ikan layang ini. Kita dapat ketahui dilihat bahwa nilai B-nya kita dapat 3,0877, yang artinya bahwa tipe atau pola pertumbuhan dari ikan layang di Laut Sulawesi ini adalah alometrik positif karena nilai B-nya lebih dari 3, sehingga setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,0877. Baik, maju ke faktor kondisi, bahwa pada grafik ditunjukkan bahwa bulan September faktor kondisi ikan layang lebih cenderung baik, sehingga ikan layang pada bulan September itu akan memiliki kondisi yang lebih baik dari bulan-bulan Agustus dan Oktober. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua yaitu ada bagian reproduksi ikan. Yang pertama ada kita lihat pada tabel nisbah kelamin, kita akan mengetahui bahwa pada bulan Agustus, September, dan Oktober kita dapat lihat bahwa kesimpulannya tidak sama dengan satu, yang artinya bahwa jumlah kelamin ikan jantan dan betina itu tidak seimbang. Nah, itu akan mempengaruhi pada tingkat kematangan gonad, yang artinya bahwa pada bagian tingkat kematangan gonad pada
grafik ini menunjukkan bahwa TKG didominasi oleh TKG 3. Artinya ikan layang di Laut Sulawesi cenderung lebih siap memijah dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya. Ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia et al. Pada tahun 2019 bahwa pada bulan September bahwa ikan layang di Laut Sulawesi cenderung siap untuk memijah. Bagian indeks kematangan gonat bahwa untuk TKG 3 dan 4 itu cenderung lebih tinggi, artinya bahwa TKG 3 dan 4 memiliki IKG yang rataan yang lebih tinggi, sehingga itu sesuai dengan hasil TKG sebelumnya yang telah saya jelaskan. Terus untuk bagian fekunditas kita dapatkan bahwa nilai R kuadratnya itu 0,0027. Hal ini menunjukkan bahwa ikan layang di Laut Sulawesi ini memiliki fekunditas yang relatif baik gitu. Terus untuk bagian diameter telur kita dapat lihat bahwa pada grafik menunjukkan bahwa terdapat satu puncak, yang artinya bahwa dari diameter telur ini kita dapat mengetahui pola pemijahan, sehingga kita dapat simpulkan bahwa dengan satu puncak ini ikan layang memiliki pola pemijahan yang total spawner, artinya satu kali dalam satu periode. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan 2020 bahwa ikan layang cenderung memiliki pola pemijahan yang total spawner atau satu kali dalam satu periode. Lanjut kita masuk ke bagian makanan ikan. Yang pertama ada indeks bagian terbesar. Dari diagram lingkaran ini kita dapat ketahui bahwa makanan ikan layang di Laut Sulawesi itu lebih banyak memakan nematoda. Sedangkan makanan nematoda nematoda itu merupakan makanan utama dari ikan layang, dan makanan pelengkapnya ada Tindinopsis dan Plagiaropsis. Kenapa makanan nematoda merupakan makanan utama? Karena nematoda memiliki nilai persenan yang lebih dari 40, sehingga nematoda dapat dikatakan sebagai makanan utama dari ikan layang di Laut Sulawesi. Terus untuk luas telung dari jantan dan betina secara berurutan bahwa dapat dihasilkan nilai BI-nya 0,1036, nilai BI betinanya 0,1671. Nah, ini menunjukkan bahwa relatif mendekati 0, ya, artinya bahwa nilai luas telung ikan layang bahwa di Laut Sulawesi ini selektif dalam mencari ikan. Nah, ini sesuai dengan hasil dari indeks bagian terbesar bahwa ikan layang lebih cenderung memilih nematoda sebagai makanan utamanya gitu. Untuk bagian tumpang tindih dapat didapatkan bahwa nilai CH-nya 0,1073. Hal ini mendapatkan hasil bahwa hasilnya mendekati 0, artinya bahwa kompetensi makan ikan layang jantan dan betina itu lebih tinggi, sehingga kompetisi antar mereka itu lebih tinggi. Terus ada kita melanjut ke hubungan panjang tubuh dan volume makanan, di mana kita dapatkan bahwa nilai R kuadratnya itu sebesar 1%. Terus bagian panjang usus relatif kita dapat mengetahui tipe makanan dari ikan layang bahwa PUR rata-ratanya kita dapatkan 0,3063, yang artinya kurang dari 1. Artinya ikan layang pada Laut Sulawesi ini cenderung karnivora, sehingga ini sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Putri 2019 bahwa ikan layang merupakan ikan yang karnivora. Terus indeks isi lambung pada bulan TKG 2 ikan layang lebih cenderung banyak makan. Terus kesimpulannya itu ikan layang yang ditemukan sebagai sampel pada laporan ini berjumlah 200 ekor yang ditangkap di Laut Sulawesi, panjang tubuh kisaran 245 sampai 267 mm dengan pola pertumbuhannya alometrik positif, yang artinya pertumbuhan panjang lebih dominan dari pertumbuhan bobot. Proporsi lebih kelamin ikan layang jantan dan ikan layang betina tidak seimbang. TKG yang ditemukan bervariasi dengan TKG 3 yang mendominasi, dan pola pemijahan yaitu total spawner. Untuk makanan ikan layang di Laut Sulawesi yaitu nematoda, ikan layang tergolong ikan karnivora yang selektif dalam memilih makanannya. Untuk saran penelitian tentang ikan layang di Laut Sulawesi ini perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut dengan persebaran wilayah yang lebih luas lagi, karena
diperlukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Terima kasih.